akan mewawancari seorang mahasiswa. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu. Kenalin semuanya, saya Raifana Kuntum Abadi, seorang mahasiswa dari Universitas Pajajaran. Salam kenal semuanya. Oke, Raifana boleh sharing mengenai apa aja yang dilakuin selama pandemi ini dan apa perubahannya dari sebelum pandemi sama setelah pandemi. Kalau kegiatan selama pandemi sebenarnya nggak jauh beda sama kegiatan jadi seorang mahasiswa biasa. Tapi mungkin ada perbedaannya ketika pandemi dan sebelum pandemi. Kalau misalnya sebelum pandemi mungkin proses kegiatan belajar mengajarnya itu dilakukan secara tatap muka langsung, sama kegiatan kelompok, terus juga kegiatan di luar akademik kayak misalnya organisasi itu kan bisa dilakukan secara langsung gitu, berkelompok di satu tempat. Cuman kalau misalnya setelah pandemi di mana kita kan nggak boleh berkumpul, itu kita dilaksanakan secara online, secara daring, via Zoom atau via Google Meet gitu. Jadi selama ini di rumah aja ya? Iya, di rumah aja saya. Dan selama hampir 1 tahun kan di rumah aja, gimana nih rasanya? Stres gitu? Kalau untuk kondisi stres atau enggaknya pasti stres ya, apalagi seorang mahasiswa gitu menghadapi tugas-tugas yang begitu banyak, terus juga harus belajar mengikuti mata kuliah gitu ya, mata kuliah yang sangat banyak juga, kita harus menyesuaikan sama kondisi sekarang. Nah, apalagi yang kita lihat setiap hari itu ya ini aja, kayak ruangan ini lagi, suasana ini lagi, betul. Jadi cukup jenuh juga gitu, pasti stres sih, ada stresnya gitu. Terus gimana tuh cara ngatasin? Kalau untuk cara ngatasinnya, saya pribadi itu self healingnya dengan nonton drakor atau menonton film, atau enggak ya saya nonton sesuatu yang lucu deh gitu. Jadi enggak ketemu sama orang luar gitu, diusahakan enggak ketemu orang banyak gitu. Kan sekarang ini lagi mewabahnya virus COVID-19, itu gimana kalau misalnya ada orang terdekat yang kena? Kalau ada orang terdekat yang kena pasti sedih banget sih ya, pasti shock gitu. Cuman kita berusaha untuk nggak kepikiran terus, soalnya kan kalau misalnya kita kepikiran terus itu pasti berdampak juga sama kesehatan fisik kita gitu. Jadi gimana caranya itu bisa jadi motivasi kita sendiri supaya kita lebih menjaga kesehatan, lebih menjaga menerapkan protokol kesehatannya gitu. Kontribusi Raifana untuk menurunkan tingkat penularan COVID. Kalau dari aku pribadi itu seperti yang udah ditetapkan sama pemerintah, mungkin ya peraturan untuk 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, sama memakai masker, itu pasti udah aku terapin ketika aku keluar rumah. Dan sebisa mungkin aku meminimalisir kegiatan di luar rumah dan kegiatan yang mengundang orang banyak gitu, yang ada orang banyak atau orang berkerumun di situ gitu. Jadi benar-benar aku menjaga diri aku untuk gak masuk ke lingkungan orang-orang yang berkerumun gitu. Terus juga rajin olahraga sama makan makanan yang bergizi, itu wajib banget, kayak sayur sama buah. Walaupun mungkin ada yang gak suka sayur, ada yang gak suka buah, tapi itu wajib banget karena bisa menjaga daya tahan tubuh. Sama minum susu. Harapan Raifana tentang orang-orang di luar sana yang belum peduli tentang pentingnya menjaga 3M itu, menerapkan 3M. Harapannya sih semoga dibukakan pintu hatinya ya, dan disehatkan badannya agar tidak terjadi tingkat infeksi COVID yang lebih tinggi lagi, termasuk dia nggak terinfeksi juga karena nggak menerapkan protokol kesehatan. Jadi semoga tingkat kesadarannya semakin meningkat dan dibukakan pintu hatinya untuk segera menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan guna mengurangi penularan infeksi COVID-19 di Indonesia, dan segera mengembalikan kondisi Indonesia kepada kondisi semula gitu. Serang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta waktunya sebentar nih Pak? Boleh. Pertama-tama saya perkenalkan diri terlebih dahulu saja ya. Nama saya Indana Zulfa. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris di Unisika jurusan semester 5.
Nah, sekarang ini saya tuh lagi ada tugas untuk mewawancara beberapa aspek di bidang sosial di kehidupan terkait dampak setelah corona ini. Nah, dan saya memilih untuk mewawancara para penyedia jasa transportasi atau ojek ini. Pertanyaannya juga tidak terlalu banyak, hanya pertanyaan sederhana saja. Jadi boleh kita mulai, Pak? Ya, boleh. Boleh. Gimana kalau Bapak semua memperkenalkan diri terlebih dahulu? Hah? Bapak ini namanya siapa? Pak Karman. Yang ini? Pak Udin. Dan ini? Pak Acang. Nah, semuanya sama ya, ojek semua. Nah, sekarang pertanyaan pertama, apakah ada perbedaan terkait pemasukan atau apapun itu setelah pandemi dan sebelum pandemi ini, Pak? Siapa yang mau jawab nih? Jauh daripada dulu. Jauh ya? Sekarang lebih susah ya. Lebih susah. Apalagi pas awal-awal pandemi itu ya, Pak ya? Iya. Kalau dulu sih sehari kita dapat berapa, sekarang cuma berapa gitu? Sekarang kalau tiap hari kadang dapat, kadang enggak. Oh, kadang dapat, kadang enggak ya? Satu hari Iya, ya. pun kadang enggak dapat separak-parak aja. Emang membuat kita makin susah gitu ya? Iya, Udah mah susah. susah, makin susah. Di rumah anak pada nunggu, Heeh. anak pada nunggu dari mana nih orang tua Iya. belum pulang. Pulang. Jadi bantuan pemerintah juga ya nggak bisa mencukupi juga ya, Pak ya? Ya, jauh. Terus kalau misalnya di kehidupan sosial, Pak, misal yang tadinya kita gampang buat main atau silaturahmi ke saudara, sekarang jadi susah apa gimana, Pak? Apa susahnya? Karena takutnya corona. Pasti ada khawatir gitu ya, Pak ya? Ya, sarung tangan juga katakan nggak boleh. Kan? Jauh sekali dah daripada dulu. Oh, Dulu mau ketemu sampai sambil senyum-senyum. iya. Sayang boleh. Sekarang mah harus selalu jaga jarak gitu ya, Pak ya? Kalau jaga jarak. Nah, terus karena kan kita tadi udah tahu nih dampaknya tuh ya ke pemasukan berkurang. Nah, ada nggak cara Bapak buat menangani kayak, aduh pusing nih, nggak punya uang, susah banget dapat uang, ada nggak cara Bapak untuk menangani stres gitulah? Apa Bapak ngapain gitu selama pandemi ini karena susahnya dapat pemasukan? Ngapain tuh biasanya Bapak? Ya itu mau aja neng, jadi serba susahnya. Kali bingung aja gimana nih cari duit gitu. Iya ya. Dasarnya cari duit satu kali pun otak cerdas, siapa yang bilang cerdas? Iya. Yang susah. Ya sampai bengong ini di pangkalan aja kalau nggak bawa bekal. Sendiri di rumah. Oh. Aduh, Pak, sok. Ya, sok. Ya, silakan. Ah, sok, Pak. Siapa aja, sok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kita dulu nih ya. Iya. Memang dampaknya jadi ya nggak ada aja. Jangan stresnya ya udah di sini aja gitu. Ada apa di sini. Di sini aja daripada di rumah lebih suntuk lagi. Asalkan kita tetap ya menjaga protokol kesehatan aja gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan ada saudara, kerabat atau tetangga Bapak nih yang kena COVID, apa nih yang Bapak lakukan? Ya di rumah itu mesti Ini ketakutan, menghindar lah. sendiri. Menghindar ya, maksudnya meningkatkan kesadaran sosial gitu ya, Pak. Nah, dan yang terakhir ya, Pak, apa kontribusi untuk menurunkan jumlah
positif COVID ini? Kan semakin hari makin naik nih Pak. Menurut Bapak apa sih yang Bapak udah lakukan untuk menurunkan atau menekan jumlah positif COVID ini? Apakah Bapak semakin meningkatkan protokol kesehatan yang Bapak lakukan? Apakah selalu pakai masker kemana-mana? Atau apa nih Pak? Ya, kita ada 3M itu, jaga jarak, Iya benar. cuci tangan, pakai masker gitu. Intinya jaga jarak dan pakai masker, juga cuci tangan ya Pak ya, untuk menekan jumlah COVID ini. Sekian wawancaranya Pak, maaf mengganggu waktunya, terima kasih. Dan selamat bekerja. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Kaurau. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai tentang COVID-19 dan dampaknya terhadap kehidupan dan kesejahteraan sosial. Oke, di samping saya ada anak sekolah. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Anda, nama, kelas berapa dan sekolah di mana? Perkenalkan, nama saya Abraham. Saya kelas 12 SMK dari SMK Rusma Karawang. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Pertanyaan pertama, apa sih yang kamu rasakan atau kamu alami sebenarnya di sekolah di kala sebelum pandemi dan saat pandemi seperti ini? Di sebelum pandemi ini, belajar di sekolah itu seperti biasa saja, Masih pada umumnya. pada umumnya, dan tugas-tugas juga masih sewajar-wajarnya. Kalau misalkan saat pandemi seperti ini, Di saat pandemi ini, sekolah menjadi online atau PJJ, dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu banyak. beda banget sama yang sebelum pandemi ya. PJJ itu pembelajaran jarak jauh ya. Oke, karena ada COVID, jadi pembelajaran pun menjadi jarak jauh atau secara daring atau online ya. Jadi anak-anak sekolah juga belajar dari rumah saja. Oke, di saat seperti ini kan banyak orang juga ya yang merasakan stres karena mereka sering dalam rumah terus gitu ya, atau WFH, dan anak-anak sekolah pun sekolah di rumah saja gitu ya, online. Sehingga menimbulkan rasa stres terhadap mereka karena mereka nggak bisa liburan kemana-mana atau mereka nggak bisa liburan ke suatu tempat, misalkan ke mall dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih cara kamu mengatasi rasa stres di saat pandemi seperti ini? Mungkin karena saya suka olahraga, jadi saya berolahraga. Kalau gue tahu, Anda olahraganya di pagi hari, siang hari, atau malam hari? Di sore hari, Sore hari. Anda melakukan olahraga itu dengan inisiatif Anda sendiri atau diajak teman? Teman atau bagaimana? inisiatif sendiri sama ajakan teman juga. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang bakal kamu lakukan jika saudara, kerabat, teman, bahkan tetangga kamu jika mereka terkena COVID-19? Mungkin menurut saya sih, saya akan memberikan semangat pada mereka yang terkena COVID-19 agar mereka cepat sembuh. Dengan Anda memberikan rasa semangat kepada mereka yang sedang melakukan karantina gitu ya, sehingga mereka bisa cepat sembuh juga gitu dengan adanya dorongan semangat dari teman-teman terdekatnya. Baik, mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir. Apa sih kontribusi kamu untuk menurunkan atau meminimalisirkan jumlah positif COVID di Indonesia? Mungkin 3M ya, Menerapkan 3M. menerapkan 3M. Apa Yang saja? pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Oke, berarti untuk kita semua ya, kita harus melakukan protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Oke, mungkin cukup sekian wawancara pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih juga Abraham telah meluangkan waktunya. Terima kasih teman-teman. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Lestari, saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan sekarang saya berada di semester 5. Seperti yang kita ketahui, dalam video kali ini kita akan membahas efek dari adanya COVID-19 terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Kemudian, saya akan memperkenalkan narasumber samping saya ini. Beliau adalah seorang pegawai di salah satu retail ternama di daerah Kuningan, Jawa Barat. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung berkenalan dengan narasumber saya ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Septi Amalia, umur 21 tahun, bekerja di salah satu retail di Kuningan. Retail, berarti kalau retail itu Anda ketika bekerja harus langsung berhubungan dengan orang lain, betul? Betul, soalnya kan kalau emang retail itu kita mau nggak mau sedang dalam pandemi ini tuh harus berhubungan dengan banyak orang. Jadi kayak emang udah jadi satu keharusan untuk saya. Oke, baik. Tapi perasaan Anda sendiri gimana sih? Itu sulit atau enggak sih? Maksudnya apalagi di masa pandemi kali ini ya, dimana penyebaran COVID itu bukan cuma dari air liur, tetapi dari bersentuhan dan segala macam. Apakah Anda merasa kesulitan ketika Anda bekerja di masa pandemi seperti ini? Lebih ke merasa khawatir sih, soalnya kan karena kita berhubungan langsung dengan customer, kita berkontak langsung dengan customer, jadi merasa semakin protect diri sendiri karena sudah tahu ya kita juga kayak pandemi itu kayak semakin dekat dengan kita gitu. Jadi mau nggak mau kita harus lebih protek, lebih sering pakai masker, face shield, cuci tangan. Jadi kita juga mau nggak mau harus lebih protek ke diri kita sendiri gitu. Iya, baik. Jadi lebih ke self protect ya. Yes. Lalu gimana sih, ada nggak sih perbedaan yang dirasakan sebelum adanya pandemi dan adanya pandemi kali ini? Banyak sih, kayak dari jam kerja juga ya. Dari awal kita buka full itu semenjak pandemi kita batasi waktu kerja kita, jadi kita tutup lebih awal. Dan dari segi kehidupan juga kita lebih protek ke diri kita dari yang tadinya kayak jarang cuci tangan atau apa. Semenjak pandemi ini kita harus banget pakai masker sama cuci tangan. Jadi itu sudah menjadi sebuah keharusan ya? Udah jadi keharusan buat diri kita sendiri sama orang-orang sekitar kita. Iya, baik. Lalu dalam masa pandemi kali ini pasti dong kita semua ngerasa stres ya, apalagi Anda sebagai pegawai gitu. Ada nggak sih tips dan trik atau nggak cara-cara Anda sebagai seorang pegawai untuk menghilangkan stres itu sendiri? Paling dari udah stres karena COVID, capek kerja, paling pelampiasannya itu kayak ke nonton film, kayak baca novel, kayak gitu. Jadi self healing lah gitu. Self healing katanya ya. Iya. Baik. Selain karena itu, kalau misalkan ya, Anda kan pasti mempunyai keluarga atau enggak tetangga yang juga menjalani kegiatan di luar ruangan seperti bekerja dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan ada orang-orang terdekat Anda gitu terjangkit COVID ini, apa sih yang bakal Anda lakukan? Kayak lebih awal itu kita lebih protek ke diri kita, terus kita social distancing dengan orang yang terkena COVID itu, dan kita juga kayak nggak harus ngejauhin dia juga, kayak kita tuh kayak harus ngemotivasi dia buat lebih semangat. Soalnya kan kayak kita tahu ya orang-orang yang terkena COVID itu pasti stres karena banyak pikiran dan beban. Jadi kita sebagai orang terdekatnya tuh harus memotivasi dia agar tetap nggak boleh stres atau gimana pun. Dan kita juga buat diri kita kayak self protect lagi, kayak 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu harus lebih diterapin lagi di diri sendiri sama keluarga terdekat. Jadi lebih mendukung ke psikologi ya? Iya. Lalu apa sih kontribusi Anda untuk menurunkan jumlah COVID ini? Dimana kan seperti yang kita ketahui ya, semakin lama semakin buruk ya, semakin naik gitu. Jadi ada nggak sih kontribusi yang Anda lakukan untuk mengurangi jumlah terjangkitnya COVID ini? Jadi kayak sebenarnya banyak sih, kayak 3M itu harus wajib banget diterapin. Terus kita tuh harus lebih mengurangi kegiatan di luar ruangan, kayak nongkrong-nongkrong, main-main gitu. Oh, baik. Saya akan bertanya, Anda sendiri melakukan hal seperti itu atau tidak? Ya, sedikit melakukan.
Enggak sih, kayak emang kita tuh memang harus lebih ngejaga aktivitas di luar ruangan, lebih banyak di dalam rumah, jangan di luar rumah. Kayak diri sendiri aja, kayak cuman berangkat kerja, pulang kerja, udah langsung. Nah itu, jadi kalau misalnya kita emang nggak terlalu perlu keluar rumah, jadi lebih baik nggak usah keluar rumah ya, tetap stay at home. Segimanapun kalian stres atau kalian pengen keluar nih, pengen main, pengen apa, udah tahan aja dulu, nanti aja kalau misalnya pandemi udah selesai baru kita bisa keluar rumah sepuasnya deh, mau kemana bodo amat gitu ya. Stay safe. Ya, terus ada lagi nih yang terakhir, saya mau bertanya dari sisi pemasukan, gimana nih pendapat Anda sebagai seorang pegawai gitu karena adanya pandemi ini gitu, apakah tetap seperti biasa atau malah getting worse atau bagaimana? Kayak lebih berkurang sih, soalnya kan dari jam kerja juga kita berkurang, apalagi pas lockdown itu kan emang bener-bener banyak retail atau perusahaan-perusahaan yang merumahkan karyawannya. Tapi berhubung di retail kita tuh memang nggak ada pengurangan karyawan, cuman ada pembatasan jam kerja, jadi si karyawan itu kerja seminggu 4-5 hari doang. Jadi otomatis dari segi pemasukan juga lebih berkurang gitu, karena jam kerja kita juga dikurangin, dibatasin gitu. Oh gitu, jadi sangat tidak enak sekali ya. Sangat tidak enak. Iya, baik. Lalu untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih atau ada nggak sih harapan Anda ke depannya mengenai COVID-19 ini dan juga mengenai perekonomian yang berada di Indonesia saat ini? Semoga COVID emang cepat selesai, ada vaksin yang emang benar-benar bisa buat COVID ini hilang lah. Terus buat orang-orang di sekitar, buat orang-orang ini semoga cepet sadar akan dirinya sendiri supaya tetap 3M. Terus buat perekonomian Indonesia semoga setelah ini lebih baik lagi buat kita, buat para pegawai, buat mahasiswa semuanya. Buat lebih baik lagi. Ya emang karena COVID itu sangat mempengaruhi ya, bukan hanya di aspek sosial tetapi juga aspek ekonomi, edukasi dan lain-lainnya gitu ya. Baik, mungkin sampai di sini wawancara kali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menyediakan waktunya. Dan baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersanita Anissa Hayati. Kali ini saya akan mewawancarai seorang pendidik untuk mengetahui pendidikan jarak jauh dikarenakan COVID-19. Boleh perkenalkan dengan Ibu siapa? Saya Ibu Lihat Sumirat dan pendidik dari SMP Negeri 5 Karawang Barat. Saya langsung saja, perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah COVID saat Ibu mengajar. Pada sebelum COVID, anak-anak dan siswa, apalagi saya mengajar kelas 7, dampaknya itu sangat banyak sekali, sehingga siswa yang biasanya masuk kelas tatap muka, sedangkan sekarang sama sekali tidak, dan pembelajaran itu di rumah dan didampingi oleh orang tua. Sejak itu COVID sangat dirasakan oleh orang tua dan siswa juga, karena siswa satu sama lain tidak mengenal teman-temannya satu kelas gitu. Berarti Ibu sendiri juga tidak tahu wajah anak-anaknya ya? Kalau wajah anak-anak sih tahu, tapi melalui PJJ, pendidikan jarak jauh, kan foto profilnya harus menggunakan foto diri dan nama asli. Biasanya kalau anak-anak sekarang itu biasanya nama panggilan itu tidak diperbolehkan karena memang harus di screenshot hasil dari pelajaran tersebut dan juga absen. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu agar tidak stres di masa pandemi ini? Kalau stres sih memang Pasti ya, Bu. pasti dan dirasakan oleh semuanya, apalagi orang tua, karena memang biasanya anak-anak
pergi ke sekolah sampai sore, sampai jam 2:30 baru pulang, tetapi sekarang selalu kumpul di rumah, sehingga orang tua pasti membantu, direpotkan untuk menjadi guru juga. Selain dari mendidik anak sendiri, juga harus bisa dan lebih pintar sebagai guru di rumah, pengganti guru di sekolah, begitu. Jadi orang tua juga ikut berperan gitu ya, Bu? Sangat berperan sekali. Terkadang guru, walaupun misalnya guru tidak langsung mengajar, tetapi lewat jarak jauh dan online, karena memang kalau guru harus selalu datang ke sekolah untuk belajar, mengajarnya di sekolah, untuk online langsung dari sekolah, sedangkan siswa bisa diam di rumah. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa yang bakal Ibu lakukan kalau ada orang terdekat Ibu terkena COVID? Mungkin kita akan menjaga jarak diantaranya, tetapi walaupun misalnya kita menjaga jarak, apabila tetangga kita juga ikut prihatin, sehingga kita berusaha untuk membantu walaupun misalnya tetangga kita ada di dalam rumah. Contohnya seperti seumpama kita memasak masakan apa yang dia tidak bisa, karena dia tidak bisa keluar, tidak bisa belanja, sehingga kita bisa menyediakan apa yang dia perlukan. Jadi tidak mengucilkan ya, Bu ya? Jangan, seharusnya jangan seperti itu, sehingga mereka pun jadi semangat untuk sembuh, karena kita tetangga semuanya juga memberi semangat, memberi support supaya mereka tidak berpikiran yang lain-lain. Memang COVID ini kalau misalnya punya pikiran yang positif dan juga kita berusaha semangat untuk sehat, berarti kita juga akan berusaha makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan, jaga jarak dengan tetangga pun, biar tetangga pun yang lainnya tidak tertular, begitu. Oke, yang terakhir, apa kontribusi Ibu sebagai warga yang baik dalam menurunkan jumlah kasus COVID-19 ini? Mungkin berusaha untuk jaga jarak dengan tetangga, ataupun misalnya kita berusaha tidak bepergian, di dalam rumah saja, stay at home ya, Bu? Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindy Melia, saya dari kelas 5G. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu ibu rumah tangga dari kelompok yang dengan judul dampak COVID pada kehidupan sosial di berbagai kalangan, dan pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang ibu rumah tangga. Selanjutnya langsung aja ke narasumbernya. Baik, silahkan memperkenalkan diri, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dita Pradana, alamat di Perumahan Buana Taman Sari, Karawang. Ya, baik. Langsung aja saya ke pertanyaan pertama ya, Bu. Ya. Perbedaan apa yang dirasakan oleh Ibu sebelum dan sesudah sampai saat ini COVID? Perbedaannya apa aja tuh yang dirasakan? Perbedaannya mungkin kalau dulu anak-anak kalau suka main di luar ya, terutama kalau sore gitu, sekarang mulai dibatasin. Anak-anak yang tadinya pagi sekolah sekarang juga kan belajar di rumah daring gitu ya, otomatis kan bikin kita pusing juga itu, kita yang tadinya masyarakat guru sekarang harus ngajarin sendiri gitu. Terus juga lebih ke ini sih, lebih ke makannya, pengaruh banget dia makan, jajan. Yang tadinya dia biasa jajan di sekolah atau apa pas pelajaran, sekarang kita harus bisa pinter-pinter nyediain gimana nih anak nggak bosen di rumah gitu kan, snacknya harus ganti terus gitu kan, buat biar dia motivasi belajarnya ada gitu. Iya. Jadi dari seorang ibu harus lebih
pintar dan lebih cekatan ya Ma ya. Pertanyaan kedua, cara mengatasi biar di rumah itu nggak stres itu kita harus punya me time ya Mbak. Iya iya. Me time. Jadi kalau di sela-sela misal anak itu lagi tidur atau anak itu lagi main HP kayak gitu. Kalau saya lebih suka baca novel atau nonton film kayak gitu, atau kadang-kadang suka nge-game kayak gitu Mbak. Jadi kita harus punya juga. Iya, lebih ke me time dan ngelakuin hobi mungkin ya Mah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Seperti yang kita ketahui ya Mas, semakin banyak dan semakin meruak gitu ya orang-orang yang terkena COVID, sampai orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, apa yang Mama lakukan ya? Apa yang bakalan Mama lakukan kalau misalkan orang-orang sekitar kita, misalkan tetangga atau orang-orang kerabat lainnya yang lebih dekat dengan kita itu terdampak COVID, apa yang bakalan Mama lakuin, Mah? Terdampak COVID-nya itu maksudnya orangnya positif gitu, Mbak? Misalkan orang yang terdampak COVID-nya itu orang terdekat kita, itu gimana tuh, Ma? Apa yang bakalan Mama lakuin gitu? Tetap kasih support ya Mbak ya, tetap jaga jarak iya, tapi kita jangan sampai mengucilkan. Jadi tetap kita kasih support. Kemarin contohnya kayak ada tetangga di sekitar sini kan ada yang positif. Kita semua sih nggak menjauh ya Mbak, malah kita saling support di sini mah. Jadi ada yang ngirim makanan tiap hari, ada yang ngirim apa cemilan kayak gitu tiap hari, kita gantian gitu aja. Iya. Saling gotong royong lah, kan COVID itu bukan sesuatu hal yang memalukan gitu ya. Iya. Justru harus diatasi bersama sih, kalau menurut saya. Iya betul. Oke, langsung lanjut aja ke pertanyaan terakhir ya, Ma. Dari diri pribadi, kontribusi apa yang dilakukan supaya jumlah korban COVID itu nggak bertambah? Kontribusi dari pribadinya apa, Ma? Saya sih pertama tetap mengutamakan 3M ya Mbak. Baik saya, suami, anak-anak, kita keluar selalu pakai masker, selalu bawa hand sanitizer ya. Mau pergi kemana kan kita jadi mencegah orang lain juga biar nggak terkena juga gitu kan. Kayak gitu aja sih Pak. Jadi yang penting 3M aja. Ya, 3M-nya dilaksanakan protokol kesehatannya ya, Mah. Baik. Iya. Baik, di sini saya akan melanjutkan wawancara dari teman-teman saya. Sekarang saya sudah bersama dengan salah seorang pelaku bisnis lah, pengusaha. Kita kenalan dulu kali ya supaya lebih enak aja kita wawancaranya. Assalamualaikum Teh Dija. Terima kasih sudah diundang ke acaranya Teh Dija. Baik, nama saya Tuti Asmara. Saya tinggal di Bandung. Umur saya 42 tahun. Saya udah punya anak 2, suami 1. Kemudian jenis usaha apa nih? Jenis usaha saya di bidang kuliner, kebetulan online. Gitu. Namanya apa? Oke. Namanya Liwut Teh Dija, yaitu Liwut Bunda Tuti. Jadi makanan Sunda gitu ya. Betul. Maksudnya kayak apa aja coba menunya? Banyak banget. Hanya namanya Liwut sih, Liwut Bunda Tuti, tapi isinya memang berbagai macam. Ada nasi-nasi yang lain juga, ada nasi uduknya, nasi kuningnya, nasi tumpeng kayak gitu-gitu. Terus ada ayam bakar, ada ikan, macam-macam deh. Nanti intinya nasi liwut itu bisa diantar ke rumah kayak itu gitu. Bisa diantar gitu. Oke. Terus ini kan Bunda menjalankan, ini saya panggilnya Bunda Tuti aja. Jadi ini kan Bunda ini menjalankan satu usaha kuliner nih di Liwut ini, nasi liwet gitu ya, kalau orang Sunda pasti tahu. Orang Sunda juga, orang lain juga pasti tahu sih. Jadi kita mau nanya nih, perbedaan apa sih yang Bunda rasakan sebelum dan setelah pandemi gitu di usaha Liwut ini? Perbedaannya banyak banget. Kalau dari segi income memang sangat turun drastis, hampir 80% lah ya. Biasa kami bisa memproduksi hampir ratusan. Sekarang puluhan juga alhamdulillah, tapi tetap kami alhamdulillah aja. Disyukuri aja deh sekarang mah gitu. Tapi memang sangat berkurang ya, Bu? Sangat-sangat berkurang.
Terus apa yang langkah yang Bunda ambil nih untuk mengatasi tadi kekurangan income, misalnya dari mengatur karyawan Bunda dan lain-lainnya? Untuk pengaturan seperti itu memang kami juga tidak bisa melepaskan karyawan begitu aja kan, kasihan juga mereka juga butuh. Mungkin diseling-selingi deh, misalkan hari ini dia yang kerja, terus memang ada lagi orderan. Karena kami kan made by order, ordernya juga via WA. Jadi memang diatur aja deh karyawan kalian seperti itu. Kemudian diganti ya tuker-tukeran gitu aja deh untuk karyawannya gitu. Supaya jangan sampai mereka juga kehilangan penghasilan betul. gitu. Karena kan memang beragam kan karyawan kami di sini, ada yang memang karyawan kami itu memang amat sangat membutuhkan pekerjaan ini. Jadi sedikit maupun banyak orderan tetap kami panggil mereka gitu. Karena memang kita langsung lepas kan kasihan juga mereka. Karena kan di sini tuh ada yang memang janda ditinggal meninggal sama suaminya, ada yang memang suaminya nggak bekerja gitu kan. Jadi memang jadi kebutuhan juga sih, butuh keuangan di keluarganya juga gitu. Kemudian memang terus membantu lah, kami bisa membantu mereka. Jadi di kondisi yang sulit ini kita saling menolong gitu ya. Jangan sampai kita lepasin gitu aja, tapi mereka nggak pekerjaan dan keluarganya misalnya nggak bisa makan gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bunda ini kan sebagai ibu rumah tangga juga, terus juga pelaku bisnis juga. Nah, bagaimana nih Bunda menghadapi pandemi ini biar nggak stres gitu? Pasti semua orang stres ya, kalau memang dibilang stres pasti stres semua. Hanya saja saya pribadi sama suami berbahagia terus, karena kita kali itu imunnya akan lebih cepat akan baik ya kalau memang pertahanannya, kalau memang kita bahagia. Kemudian kami udah di titik ikhlas deh, kayaknya harus ikhlas aja deh sekarang mah, tetap tapi berusaha untuk kami membagikan produk-produk kami ke setiap konsumen. Pastilah ada yang nyangkut-nyangkut juga, alhamdulillah. Mungkin udah titik ikhlas aja deh sekarang. Kalau memang kita di bawah stres jadinya imunnya nanti kan turun gitu. Jadi yang penting teman-teman ikhlas tapi terus cari jalan terus. Betul. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Terus apa nih yang Bunda lakukan jika ada keluarga atau orang terdekat yang positif konfirmasi COVID-19? Kebetulan saya tuh alumni ya. alumni itu memang jangan dijudge deh kalau jadi berbahaya, jangan deh, itu karena psikologis ya, karena saya juga ngalaminnya. Tapi kita kasih mereka semangat, spirit, biarkan mereka bahagia. Malah harus kita dekati, meskipun tetap 3M ya, tetap itu kita jalankan, tapi dengan kita bahagia, dengan kita memberikan dukungan yang sangat luar biasa ke yang merasakan, maksudnya yang mengalami itu, yang positif itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Karena saya mengalaminya juga ketika saya terkena, meskipun OTG, tapi suami saya memang benar-benar kamu tuh nggak apa-apa gitu, kamu tuh memang dia bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang berbahaya deh gitu, tetap kita pendekatan aja deh. Ya, kamu pasti bisa melewati. Ya betul. Gitu. 8 hari itu kami tuh di Mandiri 8 hari. Itu kan awalnya ngedrop juga ya, tapi ada dukungan dari orang terdekat tuh memang sangat luar biasa. Jadi memang harus kita dekatilah mereka itu yang memang terkena positif COVID ini, jangan dijauhin, kasihan juga gitu. Teman-teman pesannya. Jadi jangan menjudge orang-orang yang positif, tapi kita harus dekatin karena mereka itu pasti bisa sembuh kayak gitu. Insyaallah. Terus selanjutnya apa nih yang Bunda sebagai bagian dari masyarakat dan bagian dari bangsa Indonesia ini, apa yang Bunda lakukan sebagai kontribusi untuk menurunkan angka positif COVID-19? Ajudan pemerintah kan 3M itu ya, dan memang kayaknya diam di rumah, kita ngasih ke anak-anak pengertian seperti apa, berpikir positif aja deh, bahagia gitu aja deh sekarang mah. Kalau memang dibawa stres, tadi juga kan stres pasti stres, tapi kalau kita bahagia, insya Allah imun juga kita akan tebal ya, gitu aja deh sekarang. Jadi bagiannya terapkan 3M. Betul. Karena itu kan menjaga dia juga menjaga orang lain gitu. Menjaga perkumpulan yang memang nggak perlu
yang dihindari aja deh. Jadi seperlunya juga. Ketika harus keluar ya keluar, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Tapi ketika misalnya nggak penting, lebih baik ditinggal. Ya. Dan juga memberi ini ya Bun, pengertian ke keluarga terdekat. Betul. Karena kan anak-anak tuh kadang-kadang kalau kenapa sih nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Apalagi kalau udah anaknya agak remaja ya itu udah kenapa sih nggak boleh gini-gini, kalau kita pengen begini-begini. Dan kita kasih pengertian sama dia bahwa ini loh bahayanya ketika kita berkumpul banyak orang dalam keadaan seperti ini. Meskipun kamu tidak, nanti kamu akan terkena. Mungkin teman-teman yang lain yang memang kumpul sama kamu dan yang kena kita nggak tahu. Jadi ya mungkin pengertian aja deh, lebih ke pengertian dan agak-agak sakau ya. Soalnya anak sekarang mah agak ngebangkang juga gitu kan. Tapi dengan pendekatan kita yang baik mah insya Allah sih nurut, insya Allah. Jadi terapkan 3M, terus juga menyebarkan itu semangat untuk sama-sama mematuhi protokol kesehatan ke orang-orang terdekat. Baik, itu aja mungkin wawancara di siang hari ini. Terima kasih banyak Bunda Tuti sudah mau jadi narasumber untuk tugas pendidikan sosial budaya. Semoga wawancara ini memberikan insight buat teman-teman di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan ibu rumah tangga dan mempunyai warung kecil buat menambah penghasilan. Perbedaan apa yang dirasakan ibu sebelum dan sesudah pandemi? Perbedaannya penghasilan warung semakin menurun. Bagaimana cara ibu mengatasi pandemi agar tidak stres? Untuk mengatasi pandemi kita mempunyai kesibukan baru, yaitu menanam bunga. Lalu apa yang akan ibu lakukan apabila ada orang terdekat yang terpapar COVID-19? Kita harus menghibur dan memberi semangat kepada mereka. Apa kontribusi ibu untuk menurunkan jumlah positif COVID-19? Dengan mentaati protokol kesehatan, yaitu menjaga 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai